Beberapa minggu yang lalu ada salah satu token Indonesia yang sempat rame nih, terutama di kalangan kaum Adam yang tergiur dan terlena dengan potensi profit dan pesona Ayang anak Ustadz yang jualan token. Yes, benar. Kalau misalnya kalian udah update, pasti tahu kalau salah satu influencer Indonesia, yaitu Wirda Mansur, kemarin sempat rame karena habis bikin token yaitu iCoin. Karena banyak yang nanyain dan minta dibahas gimana sekarang kabarnya, hasilnya kita bikin video ini nih. Halo guys, nama gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal review iCoin berdasarkan update dan kabar yang gue terima. Dan apakah baiknya kalian harus hold atau cut loss menurut gue pribadi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Disclaimer guys, sebelum mulai ini pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan untuk investasi atau trading di iCoin. Buat yang belum tahu iCoin ini adalah sebuah proyek asli dari Indonesia yang dikepalai oleh salah satu influencer Indonesia bernama Wirda Mansur. iCoin sendiri ingin menciptakan sebuah ekosistem NFT dan metaverse yang bernuansa Indonesia. Saat ini iCoin berdiri di Binance Smart Chain dan masih tergolong baru, soalnya baru melaksanakan penjualan awalnya di tahun 2022, tepatnya di sekitar bulan Februari melalui launchpad bernama Pink Sale. Project iCoin secara keseluruhan produknya ada 3. Yang pertama adalah NFT marketplace bernama iMarket. iMarket akan digunakan untuk transaksi NFT yang akan digunakan dalam permainan iCoin, yaitu IBW atau Indonesian Battle Warrior. Indonesian Battle Warrior, kalau dari yang gue tangkap di white papernya, adalah game yang akan menjadi story game menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia. NFT karakter yang dibeli di iMarket dan dimainin di gamenya ini katanya juga akan bisa di-lock atau mereka ngomongnya staking untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk ICN token. iCoin juga katanya pengen punya metaverse sendiri namanya Island. Kalau dari teaser white papernya dan websitenya, kayaknya sih bakal ada 3 island plot, tapi masih belum dikasih tahu di website atau white papernya apakah akan ada penjualan land dan decentralized atau itu private metaverse kayak metanya Facebook. Terakhir ada bonus nih guys, katanya mereka mau bikin iGacha yang intinya kayak undian mystery box yang dibeli dengan ICN token. Sekarang coba kita lihat dari sisi foundernya. Saat ini info di websitenya ada Wirda Mansur sebagai CEO yang dibantu dengan Alvin Komarul sebagai COO dan Jackie Chandra sebagai CDO. Pernah dengar nama-nama itu? Jujur kalau gue sih cuma taunya Wirda Mansur aja. Sayangnya diperburuk lagi dengan situsnya di mana redirect link atau kalau kalian klik nama-nama mereka, kita diarahkan ke Instagram pribadi mereka. Yang bikin kurang salah satunya tuh di private. Iya maaf guys, lupa harus netral. Maaf. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, kelihatannya 3 top level manajemennya ini belum ada yang punya background mengesankan di dunia teknologi. Biasanya kalau founder crypto project itu at least minimal banget salah satunya harus punya background teknologi biar proyeknya terpercaya. Kabar baiknya karena ada nama Wirda Mansur, proyek ini sempat viral dan sekarang komunitasnya udah lebih dari 10.000 orang. Ini tergolong hebat sih karena bisa bikin orang tertarik masuk komunitasnya dan juga tertarik terhadap proyeknya. Mayoritas holdernya ini pada beli pas launching di Pink Sale Finance, yaitu di bulan Februari kemarin. Nah, gimana kabarnya sekarang? Sebelum kita bahas kabarnya sekarang, gue mau cerita dulu nih journey-nya atau perjalanannya ICN token dari presale sampai saat ini. Waktu presale di Pink Sale, menurut gue ini salah satu presale tercepat dan terkeren karena dalam beberapa jam aja mereka udah bisa nyampe volume yang lumayan tinggi. Kondisi itu menandakan kalau timnya berhasil dari sisi marketing. Soalnya, meski ada proyek kripto yang teknologinya bagus banget tapi nggak punya tim marketing yang bagus, ya nggak bakal laku juga dan nggak bakal maksimal proyeknya. Sayangnya, setelah presale ada suatu kesalahan yang dilakukan yaitu finalisasi presale yang membuat tokennya bisa diperdagangkan lebih cepat di PancakeSwap dari yang seharusnya dijadwalkan. Banyak holder di komunitasnya yang protes dan berasumsi kalau developernya salah pencet. Kabar baiknya CEO-nya langsung klarifikasi dan katanya emang ada kesalahan waktu finalisasi presale. Jadi nggak semua bisa diperdagangkan dan tetap ada penguncian sesuai vesting period, jadi bukan scam lah. Setelah launching, kabar baik lainnya, iCoin langsung didukung sama CoinMarketCap. Websitenya sendiri juga dibantu dan disupport oleh CoinMarketCap. Tapi sayangnya iCoin gak memberi info yang lebih detail di CoinMarketCap yang sebenarnya bisa menambah kredibilitas dari proyeknya. Update saat ini yang udah diluncurin atau dalam proses peluncuran adalah Island-nya alias Metaverse-nya dengan teaser yang udah dipublikasi di situsnya. Tapi sayangnya untuk saat ini masih belum ada publikasi lanjutan terkait Metaverse-nya. ICN sendiri sekarang udah masuk ke beberapa wallet kayak Trust Wallet dan DEX kayak PancakeSwap, serta udah masuk juga ke CEX atau Centralized Exchange kayak Hotbit sejak 4 Maret menurut Twitter Hotbit.
Kabar terbarunya, ICN Token atau ICN Token baru aja migrasi ke versi 2 sejak 19 Maret 2022 menurut Twitter iCoin. Kenapa migrasi ini dilakukan? Gua kutip dari kabar yang ada di Telegramnya nih. Migrasi ke V2 atau versi 2 wajib dilakukan karena SC atau smart contract di V1 mengalami error fungsi di bagian teks penjualan. Yang seharusnya dikenakan 8% tidak bisa berfungsi dan biaya teksnya menjadi 0%. Kenapa bisa error? Ada yang bilang gara-gara developernya, ada juga yang bilang gara-gara inilah, itulah, dan lain-lainnya. Tapi intinya masih belum ada kepastian dan yang kita tahu ya udah error aja lah intinya. Sekarang ICN udah resmi berjalan di versi keduanya dan so far sih belum ada hal aneh-aneh lagi ya. Jadi ya masih berjalan sesuai rencana mereka lah harusnya. Kalau ngomongin masa depannya gimana? Nah, sayangnya di white paper atau situs resminya, iCoin gak mempublikasi tanggal dan waktu tepat atau perkiraan dari roadmap atau rencana ke depannya. Tapi syukur alhamdulillahnya mereka masih ngasih tahu apa aja yang mau dilakukan walau dalam tulisannya cuma fase 1, 2, 3, dan lainnya. Saat ini iCoin masuk ke fase ketiga pengembangannya. Dalam fase ketiga ini katanya bakalan launching iMarket yaitu marketplace NFT-nya iCoin. Namun yang penting katanya mereka mau diaudit sama Certik dan mau listing di toko kripto untuk melakukan ekspansi komunitasnya. Abis ini ada 3 fase lagi yang isinya peluncuran game mereka versi beta, peluncuran iLand, listing di Indodax dan Gate.io, peluncuran iStaking dan iGacha, ekspansi ke Ethereum dan Polygon, serta ekspansi ke blockchain lain, dan terakhir adalah peluncuran game mereka yaitu Indonesian Battle Warrior. Kita doakan saja ya guys ya, semoga semuanya lancar dan insya Allah to the moon kalau kata founder dan keluarganya. Dari sisi token economics-nya, jumlah iCoin terbatas di 100 juta ICN. Jadi harusnya kalau demand-nya naik, harganya juga ikutan naik, ya sesuai hukum supply demand lah. Berdasarkan white paper yang dipublikasi di situsnya, timnya cuma dapat 4% alokasi. Jadi kemungkinan manipulasi sangat kecil dengan vesting period yang lumayan oke lah, yaitu sekitar 40%, 30%, 30%, dan 10% lebih untuk liquidity di PancakeSwap. Kalau dari harganya, sayangnya pas ada error itu sempat nyampe 0,07 US dollar. Terus kalau dari grafik PancakeSwap, setelah hari itu harganya turun lagi dan sekarang ada di harga listing, yaitu di sekitar 0,003 US dollar. Jadi buat holdernya yang emang percaya dengan project ini dan udah melakukan analisis sendiri, ya mohon bersabar aja untuk menunggu harganya balik kembali. Gue tekenin lagi ya guys, video ini bukan financial advice dan bukan saran atau ajakan atau larangan untuk beli atau jual iCoin. Ini pandangan gue pribadi, pure. Sebelum kalian berpikir negatif, di sini gue bukan gak support karya anak bangsa. Karena kenyataannya kalau ada proyek lokal atau proyek anak bangsa, entah itu NFT atau kripto, gue pribadi selalu ngikutin atau beli. Kecuali emang ada red flag atau sesuatu yang bikin gue ilfeel. Baru abis itu gue akan jual atau akan gue jauhi. Secara fundamental, awalnya gue masih percaya ICN punya tujuan yang relevan di dunia metaverse dan NFT. Tapi emang terlihat ada kesan dikit sih mereka tuh ngikutin tren token artis. Fenomena token artis ini tuh mirip kayak fenomena kue artis dulu, dimana banyak artis yang jualan kue rame-rame. Menurut gue, kalau game Indonesian Battle Warrior itu game edukatif, bagus juga sih, lumayan kan bantu belajar sambil main, apalagi tentang sejarah. Tapi nih, ada yang bikin gue ilfeel, yaitu waktu error dan tiba-tiba migrasi ke versi kedua. Karena menurut gue itu menunjukkan developernya kurang teliti. Di luar itu, secara transparansi, foundernya juga nggak ngasih tahu mereka siapa secara rinci. Menurut gue, biar lebih profesional, di website iCoin harusnya ada link ke situs pribadi, at least LinkedIn gitu, atau web profesional, tapi ini malah Instagram. Kan tujuannya nyertain profil biar investor percaya dan tenang, karena ngerasa foundernya kredibel. Kalau misalnya ngomongin Wirda Mansur, oke sih, karena itu portfolio dia juga. Tapi ya dua founder lain kenapa nggak ngasih profil yang menunjukkan kredibilitasnya gitu loh. Udah gitu, akhir-akhir ini pun sentimen ke Wirda Mansur juga lagi negatif. Karena kabarnya dia agak ngadi-ngadi soal jadi alumni Oxford. Jadi kredibilitasnya juga makin turun sayangnya. Contoh lainnya adalah CDO atau Chief Design Officer-nya. Kenapa dia nggak ngasih lihat Instagramnya, isi portfolio desainnya, atau kayak nyertain apa gitu yang meyakinkan tentang karyanya yang kreatif? Selain itu, informasi mengenai proyeknya juga menurut gue kurang detail. Apalagi websitenya yang sekarang kalau diklik read more atau baca lebih lanjut malah di redirect ke situs awal landing page-nya dan bukan ke penjelasan tentang proyeknya. Menurut gue justru ini bakal bikin banyak investor jadi bingung dan ujung-ujungnya nggak jadi beli karena nggak dapat informasinya. Ditambah lagi sayangnya CoinMarketCap-nya nggak diupdate untuk info yang lebih dalam karena yang mengecewakannya padahal mereka itu disupport sama CoinMarketCap. Terus terkait adopsi proyeknya, ini menurut gue timnya tuh kayak tipe-tipe orang yang kalau ditanya udah OTW apa belum cuy? Itu mereka jawabnya udah, padahal tapi masih siap-siap atau masih mandi.
Atau kayak orang yang kerja kelompok yang bilangnya udah ngerjain bagiannya padahal baru mau buka laptop. Pernyataan ini gue dasari dari klaimnya yang suka terlebih dahulu dilakukan sebelum terjadi. Kayak contohnya waktu itu belum listing di Hotbit tapi udah tulisan powered by Hotbit. Atau sekarang masih belum ada hasil audit dari Certic tapi udah ada tulisan powered by Certic. Walaupun nggak sepenuhnya salah, jadi ini agak misleading aja karena powered tuh maksudnya apa? Terakhir adalah metaverse-nya sih yang menurut gue kurang detail aja, padahal sayang banget marketingnya tuh bisa dapat banget tuh, apalagi kalau mereka detailin ini metaverse-nya tuh centralized atau decentralized. Terus apakah nanti metaverse-nya akan ada lensel yang bisa nge-guide user potensial dan bisa plottingin nih mereka mau beli yang mana dan bisa bikin hype-nya lebih jadi lagi. Apalagi ini ada nuansa Indonesia, padahal bisa keren banget dan bikin hype untuk investor yang baik. Tapi sayangnya belum dilakukan. Kalau gue pribadi, jadi ya seperti yang kalian lihat, walau emang nggak jelek secara perspektif orang tuh beda-beda, tapi gue pribadi tidak atau belum tertarik terhadap proyek ICN ini. Gitu aja deh guys, dari yang udah gue jabarin tadi, kesimpulannya ya gue belum yakin sama proyeknya dan nggak invest di iCoin. Gue tekenin lagi guys, ini pandangan gue pribadi berdasarkan hal-hal yang gue temukan soal iCoin. Video ini nggak ada maksud ngejelekin, justru semoga bisa dijadiin masukan biar proyeknya bisa lebih bagus lagi. Karena gue pribadi selalu support proyek Indonesia, asalkan bagus dan tujuan serta informasinya tuh jelas. Sekian dari video ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja komen di video ini, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. As always, Koinvestasi, semua bisa kripto.